Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Dalam program ABA atau Ayo Bersama Baca Alkitab yang digalang oleh GKT selama ini, untuk kali ini kita sudah tiba pada kitab Yesaya. Ya, menarik untuk kita baca dan kita menelusuri peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam kitab Yesaya, dan tentunya itu akan menambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan, kemudian semakin memperkokoh iman kita kepada Tuhan, karena kita melihat betapa karya Allah, betapa luar biasanya Allah dalam setiap kehidupan kita. Saya membaca kitab Yesaya ini banyak menyoroti tentang kehidupan umat Israel yang kerap kali berontak kepada Tuhan dan melukai hati Tuhan. Dan melalui kitab Yesaya ini Allah banyak memberikan kritikan-kritikan yang tajam kepada bangsa Israel. Karena mereka adalah orang-orang yang seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali berontak kepada Tuhan. Kemudian juga melalui kitab Yesaya ini Allah memberikan teguran-teguran yang keras kepada mereka. Teguran yang keras itu yang kadang-kadang membuat bangsa Israel ini harus mengalami peristiwa-peristiwa, persoalan-persoalan yang membuat mereka tidak mampu menghadapinya. Kadang-kadang seperti itu. Dan melalui kitab Yesaya juga ini Allah memberikan nasihat-nasihat keras yang sifatnya mendidik dan memperbaiki mereka. Karena Allah mengasihi umat pilihannya. Sehingga Allah harus memberikan kritikan yang tajam, memberikan teguran-teguran yang keras, memberikan nasihat-nasihat yang keras yang sifatnya mendidik mereka. Dan dengan cara kadang-kadang tidak memberkati mereka, kadang-kadang tidak mendengarkan seruan doa mereka, kadang-kadang mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk dalam kehidupan mereka. Begitulah cara Allah mendidik bangsa Israel. Nah, harapannya adalah bangsa ini bertobat. Bangsa ini kembali kepada jalan Allah. Bukannya berubah, malah bangsa ini semakin menjadi-jadi. Mereka berpikir, oh kalau Tuhan tidak memberkati saya, tidak memberkati mereka begitu ya. Kalau Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi doa mereka, mereka bisa mencari pertolongan kepada orang yang lain, kepada sesama manusia begitu. Mereka bisa mencari pertolongan di tempat yang lain. Mereka tidak berharap kepada Allah. Ini yang terjadi. Sehingga semakin membuat Allah marah kepada bangsa ini. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kita lihat di dalam Yesaya 31 ayat 1 dikatakan begini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Alih-alih mereka bertobat karena teguran Tuhan, tetapi justru mereka pergi mencari pertolongan kepada tempat yang lain. Artinya mereka tidak mengindahkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengabaikan teguran Tuhan. Mereka mengabaikan nasihat Tuhan. Mereka tidak peduli terhadap apa yang disampaikan Allah kepada mereka. Dan mereka mencari pertolongan di tempat yang lain. Dan akhirnya teguran yang keras ini juga disampaikan di dalam kitab Yesaya ini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Kenapa mereka minta pertolongan kepada bangsa Mesir? Kepada orang-orang Mesir. Kita tahu pada zamannya Mesir ini adalah sebuah kerajaan yang besar, kerajaan yang kuat, kerajaan yang kokoh. Memiliki bala tentara yang banyak jumlahnya, yang kuat-kuat. Memiliki kuda yang tangguh-tangguh. Bahkan dengan kereta-kereta perang yang begitu luar biasa. Memiliki pasukan-pasukan perang. Dan mereka termasuk bangsa yang kaya. Melimpah pada waktu itu. Sehingga dalam sudut pandang manusia atau dalam sudut pandang bangsa Israel pada waktu itu, maka Mesirlah tepat untuk mereka minta pertolongan. Mereka tidak berharap dan berseru kepada Tuhan. Sehingga mereka pergi ke Mesir dan meminta pertolongan. Tetapi justru Allah menegur mereka, mengatakan celakalah mereka yang minta pertolongan kepada Mesir. Dikatakan
Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Jadi Allah menegur mereka, mengatakan celaka. Dari sudut pandang manusia, Israel ini kuat, tetapi di dalam pandangan Allah tidak. Ya, walaupun bangsa Israel ini besar, jumlahnya, pasukannya banyak, kudanya kuat-kuat dan sebagainya, tetapi tidak bisa diandalkan. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 30 ayat 2, ini berbicara tentang mereka pergi kepada Mesir ya, meminta pertolongan. Dikatakan begini, Yesaya 30 ayat 2, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jadi memang bangsa Israel ini pergi untuk meminta pertolongan dan bernaung kepada Mesir. Tetapi Allah menegurnya, mengatakan celaka. Kata celaka ini menunjukkan kepada sesuatu hal yang tidak baik. Celaka ini artinya Allah mengecam bangsa Israel karena mereka pergi meminta pertolongan kepada Mesir. Ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi sanggup menolong kita, atau terkadang kita melakukan satu kesalahan sehingga kita ditegur oleh Tuhan dengan cara Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak peduli lagi kepada kita, lalu kemudian malah kita lari minta pertolongan kepada orang lain. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya di bangsa Israel secara jasmania, tetapi bangsa Israel secara rohani. Kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan, malah justru kita pergi meminta pertolongan kepada orang lain. Sama seperti bangsa Israel, dia pergi kepada Mesir dan meminta pertolongan. Tetapi kemudian Allah mengecam itu, mengatakan celakalah. Kenapa Allah mengatakan begitu? Celakalah kepada bangsa Israel dan meminta pertolongan kepada Mesir. Karena di dalam Yesaya 31 ayat 3 dikatakan, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Camkan baik-baik ini. Bangsa Mesir yang membantu dan bangsa Israel yang dibantu, dikatakan dua-dua akan tergelincir. Karena mereka adalah manusia biasa. Mereka bukan Tuhan. Mereka sama seperti kita. Sama dengan kita. Kadang-kadang kita meminta pertolongan berlebihan kepada orang lain. Mereka juga manusia yang terbatas. Ada batasnya dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Jangan pernah berharap atau meminta pertolongan kepada manusia karena manusia terbatas. Manusia punya batas kekuatan, punya batas kemampuan, punya batas kesabaran. Berharaplah dan mintalah pertolongan kepada Tuhan karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dalam Bilangan 11 ayat 23 dikatakan begini, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Allah berkata, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Artinya kuasa Tuhan tidak pernah kurang, tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Dari dulu, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya, kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Karena itu, ajakan firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan berpaling kepada manusia, jangan berpaling kepada orang lain, tetapi tetap mengarahkan setiap konsentrasi kita, harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena percayalah, Dia Allah yang tidak terbatas. Kuasanya selalu nyata dalam kehidupan kita, menyertai kita sepanjang tahun 2021 ini. Harapan kita, jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel tetap eksis, tetap maju di dalam Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.